Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan, saya Anissa Salsabila Zahra. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Horizon University Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan penyakit tuberkulosis atau yang biasa disingkat dengan TBC. Menurut data WHO tahun 2022, Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TBC tertinggi, dengan orang yang jatuh sakit akibat TBC itu mencapai 845.000 dan angka kematian 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jam. Oleh karena itu, mari kita simak apa sih yang dimaksud dengan tuberkulosis ini. Tuberkulosis ini penyakit yang menyerang sistem paru-paru loh. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC juga dapat menyerang kelenjar getah bening, tulang, usus, bahkan otak. Lalu media penularan dari TBC ini bagaimana sih Kak? Nah, yang perlu kita ketahui, TBC ini adalah penyakit yang menular. Kuman TBC ini akan menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif itu batuk ataupun bersin. Dan percikan dahak ataupun air liur itu adalah media dari penularan TBC ini. Selanjutnya, mari kita ketahui tentang gejala dari TBC ini dan faktor siapa saja sih yang dapat tertular dari TBC ini. Check it out. Tanda dan gejala umumnya adalah batuk lebih dari 2 minggu dan batuk disertai dengan darah, kemudian demam tinggi dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, lalu mengalami penurunan berat badan secara drastis. Kemudian, badan lemas dan sesak nafas, lalu berkeringat di malam hari tanpa aktivitas pada orang dewasa. Faktor resikonya adalah orang yang kontak erat dengan penderita TBC, lalu para perokok, dan orang yang tinggal di lingkungan padat. Kemudian pasien HIV/AIDS, karena 75% pasien HIV/AIDS itu menderita TBC, kemudian peminum alkohol, lalu para lansia dan para penderita diabetes. Kuman TBC ini mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Oleh karena itu, mari kita ketahui cara pencegahannya yuk. Check it out. Pencegahan yang pertama adalah melakukan pemberian imunisasi BCG pada bayi. Yang kedua adalah membuka jendela pada pagi hari agar rumah dapat udara dan cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga adalah menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker maupun lengan saat batuk. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, atau bisa menjemur alat tidur di siang hari. Lalu makan dengan gizi seimbang untuk membentuk ketahanan tubuh. Kemudian tidak meludah di sembarang tempat, melainkan di tempat yang berisi air sabun atau desinfektan. Lalu olahraga yang teratur, biasakan mencuci tangan dengan 6 langkah, dan lakukan istirahat yang cukup. Banyak mitos yang beredar di masyarakat bahwa TBC ini adalah penyakit masyarakat miskin. Faktanya, TBC ini dapat menyerang siapa saja tanpa memandang status sosial dan ekonomi seseorang. Tidak sedikit pula masyarakat mempercayai TBC ini adalah penyakit yang disebabkan oleh guna-guna sehingga menolak pengobatan medis. Mitos dan stigma ini dapat menyebabkan seseorang menunda pemeriksaan dan pengobatan. Pengobatan TBC ini dapat dilakukan dengan menggunakan obat OAT atau obat anti-tuberkulosis yang harus diminum secara teratur dan tidak boleh putus. Dan pengobatan ini dilakukan 6-8 bulan. Mengapa begitu lama, Kak? Karena bakteri ini bersifat basil dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengobatinya. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan PMO atau pengawas minum obat. Nah, pengawas minum obat ini untuk memastikan apakah pasien TBC meminum obatnya dengan benar dan teratur pada setiap harinya. Jika pasien TBC putus obat di tengah jalan, nantinya akan menyebabkan TB multi-drug resistant. Nah, kondisi ini adalah ketika bakteri sudah resisten terhadap obat atau antibiotik yang diberikan. Nantinya lebih sukar diobati dan membutuhkan biaya yang lebih. Dampak lainnya ketika pasien TBC putus obat di tengah jalan adalah menularkan ke orang sekitar dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Pasien TBC ini dapat kambuh kembali karena kondisi lemahnya daya tahan tubuh. Dan bakteri Mycobacterium tuberculosis ini juga bersifat dorman atau tidur namun bisa aktif kembali dan menyebabkan penyakit simptomatik.
Penyakit TBC ini dapat disembuhkan oleh obat TBC yang disediakan gratis oleh pemerintah di layanan kesehatan. Jangan tunda pengobatan TBC, saatnya Indonesia bebas dari TBC, dimulai dari saya. Indonesia bisa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga ini dapat menambah wawasan kalian. Sampai bertemu di topik selanjutnya. Thank you for watching, bye-bye.